Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tutorial kali ini adalah bagaimana kita mengupload soal UAS dalam bentuk esai. Untuk yang pertama, seperti biasa masuk ke situs e-learning, kemudian kita menyalakan action menu di turn editing on di sebelah kanan. Lalu kita bisa mengedit, kemudian kita cari di minggu ke-16, week ke-16, itu di final term atau UAS. Kemudian klik di bagian kanan, edit, kemudian edit topik. Baik, section name jika Bapak Ibu masih tanggal harap diganti dengan week 16 final term atau UAS. Kemudian summary bisa diisi dari sebelumnya Bapak Ibu sudah mendownload contoh format kop surat soal UAS di halaman Smeltaskia. Kemudian setelah Bapak Ibu download, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu copy subject code hingga room. Kemudian dipaste di summary. Nah, di sini adalah informasi bagi mahasiswa apa subjek kode mata kuliah yang Bapak Ibu UASkan, kemudian lecture, tulis nama Bapak dan Ibu, kemudian day atau date, ini kita bisa lihat di sheets google.com itu di akademik pengumuman atau link yang sudah diberikan di grup dosen, di grup WA dosen, maka di sini akan ada waktu, tanggal, jam mata kuliah yang Bapak Ibu ampu untuk waktu UASnya. Kemudian durasinya Bapak Ibu isi, kemudian room ini bisa pilihan room atau model soal yang Bapak Ibu ujikan. Di sini bisa esai, karena kita hari ini sedang mensimulasikan esai, maka di sini esai, atau Bapak Ibu ingin CBT atau multiple choice dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ke bawah ke kolom warna hijau di Save Change. Baik, maka akan kembali ke dashboard mata kuliah. Maka di sini akan ada informasi nanti subjek atau kode mata kuliahnya, kemudian dosen, nama Bapak Ibu, kemudian tanggal dan sebagainya. Nah, setelah itu maka kita cari tanda tambah di bawah, di Add an Activity or Resource, kemudian diklik. Setelah itu Bapak Ibu cari quiz. Nah, semua soal UAS di sini menggunakan quiz. Kita tidak menggunakan assignment, tidak menggunakan yang lain, kita menggunakan quiz. Kemudian bisa diklik 2 kali atau klik sekali, kemudian klik add. Seperti biasa kita masukkan materi-materi. Kemudian name di sini adalah nama. Misalnya kita nama course atau nama mata kuliah kita, course final exam. Kemudian description ini di sini diisi sama dengan kami sarankan untuk mengisi instruction to candidate yang ada di template soal. Di sini Bapak Ibu bisa copy, kemudian Bapak Ibu paste di sini. Nah, di sini sesuai dengan kriteria atau model bagaimana Bapak Ibu mengujikan soal tersebut. Kemudian jangan lupa dicentang tanda display description on courses page. Kemudian ke bawah lagi Bapak Ibu isi timing. Nah, timing ini adalah seperti materi juga. Ini adalah open to quiz, jadi artinya quiz itu open atau bisa dikerjakan mulai tanggal berapa. Bapak Ibu juga bisa lihat di pengumuman tadi, disamakan dengan sini, atau Bapak Ibu punya waktu sendiri. Misalnya kita tarik di minggu pertama UAS itu di bulan Juni, akhir Juni, di 29 Juni sudah ada yang UAS. Kita coba di 29 Juni 2020.
misal pukul 9.00. Kemudian berakhirnya kuis 2 jam, berarti di 29 Juni juga, 2020, berarti jam 11 siang. Baik, ini time limit 2 jam misal. Atau Bapak Ibu bisa dari sekarang, kemudian close the quiz-nya harus mengikuti jadwal dari akademik. Kemudian ini ketika waktunya sudah habis, ada 3 pilihan, apakah attempt atau soal yang terbuka bisa langsung submit dan sebagainya, atau dia tidak dihitung yang sudah terbuka walaupun dia belum mengerjakan, jadi yang hanya dikerjakannya saja. Ini bisa pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah ke timing, kita ke grade. Grade itu adalah penilaian. Di sini penilaiannya. Kemudian grade to pass, jadi ada berapa nilai batas ambang, misal Bapak Ibu 75, jadi nanti di buku grade atau buku penilaian, ketika di bawah 75 maka nilai-nilai tersebut akan berwarna merah. Saya taruh di sini 75. Kemudian attempt low, ini berapa kali mahasiswa bisa mengerjakan soal ujian. Misalkan sekali, karena kalau banyak ini nanti bisa membuat Bapak dan Ibu agak sedikit kebingungan dalam menilainya. Tapi jika di sini Bapak Ibu lebih dari 1 kali atau unlimited atau 2 sampai unlimited, ini nanti bisa dilihat, bisa dipilih jika kita ingin mengambil nilai terbesar atau rata-rata atau pertama kali atau terakhir dia mengerjakan. Di sini bisa dipilih. Tulisnya menyarankan 1. Kemudian layout, jadi setiap halaman ada berapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa ada setiap 2 pertanyaan, atau setiap pertanyaan dia bisa ganti halaman, ganti page. Kemudian di sini ada question behavior, apakah pertanyaannya di shuffle atau diacak antara satu murid dan lainnya. Di sini jika ingin yes, jika ingin di shuffle yes. Kemudian review option. Review option ini bagaimana mahasiswa nanti bisa mereview. Nah, kami menyarankan ini di unchecklist, karena kalau jika yang immediately after the attempt, jadi setelah dia attempt atau setelah dia mengisi, mereka bisa melihat jawaban yang benar dan sebagainya. Maka di unchecklist saya dari bawah, overall sampai the item. Kemudian letternya juga. Nah, kalau ini jika kuis sudah close atau lebih dari jam ini. Ketika lebih dari jam 11 mereka baru bisa melihat mark ataukah jawaban tepat dan sebagainya, atau feedback dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu appearance. Di sini ada apakah kita ketika menilai mau melihat gambar atau mau melihat foto dari siswa kita atau tidak. Kemudian di sini ada ketika kita menilai berapa desimal di belakang, misalnya 10,00 dan sebagainya. Kemudian extra restriction. Di sini jika ingin memberikan password pada mahasiswa, hanya mahasiswa yang punya password yang bisa mengakses ujian ini. Kemudian overall feedback, di sini ada jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 100, Bapak Ibu bisa memberikan sebuah kata-kata motivasi, misal great atau good job atau mumtaz dan sebagainya. Ini 100. Nah, di sini juga bisa random, misalnya Bapak Ibu 50 apa feedback yang bisa Bapak Ibu berikan sampai hingga di sini di bawah ini ada 0. Juga bisa diberikan berapa, ini tergantung Bapak dan Ibu memberikan. Kemudian di sini common module setting jika ujiannya grup atau kelompok. Kemudian restricted access, ini tambahan jika ada Bapak dan Ibu menambahkan restricted atau
batasan-batasan lagi, hanya siswa yang seperti apa yang bisa masuk ke ujian ini. Kemudian yang paling penting di sini activity completion. Bapak dan Ibu harus menceklis yang ketiga. So activity as complete when condition are met. Terus memilih yang ketiga. Jadi tandanya anak tersebut harus masuk, harus mengisi soal UAS tersebut jika ingin mengkomplit atau menyudahi courses ini. Kemudian di sini di checklist student must view this activity to complete it. Kemudian di sini student must receive a grade to complete this activity. Jadi student atau mahasiswa baru bisa checklist jika dia sudah dinilai oleh Bapak dan Ibu. Ini opsional. Kemudian text and kompetensi kita lewati. Kemudian save and return to course. Klik di bawah. Oke, di sini karena grade to pass-nya maksimumnya 10, nanti di soal kita bisa melihat misalnya kita hanya berikan grade to pass-nya 2. Oke. Nah, sudah kita berarti sudah membuat rumah soal. Jadi rumah soalnya kita sudah buat. Nah, bagaimana kita mengisi soal tersebut? Bagaimana kita mengisi rumah soal tersebut? Caranya dengan klik course final exam. Di sini diklik tanda atau gambar buku tercentangnya, diklik. Kemudian kita cari tulisan edit quiz. Diklik edit quiz. Nah, di sini maka rumah tadi sudah terbuat, maka kita memasukkan rumah tersebut dengan peralatan-peralatan atau soal-soal ujian. Di sini, jika Bapak dan Ibu tidak memiliki bank soal, maka Bapak Ibu di sini ada 3. Add new question atau question bank atau random question. Bisa memilih dari soal baru, atau di sini Bapak Ibu sudah punya bank soal, bisa dimasukkan dalam bank soal atau random question. Nah, di sini sebelumnya maksimum grade-nya di sini jika Bapak dan Ibu ingin 100 atau 10, di sini Bapak Ibu bisa rubah. Misalnya saya ingin 100, kemudian saya save. Kemudian apakah ingin di-shuffle setiap murid atau tidak. Kemudian di sini add, karena saya di sini belum punya bank soal, saya buat soal baru. Di plus a new question, di sini diklik a new question. Kemudian karena tadi kita di awal kita ingin esai ujiannya, kita maka masukkan, kita cari di question dengan esai. Kemudian kita bisa klik 2 kali atau kita klik sekali kemudian add. Nah, di sini peralatan-peralatan atau soal-soal yang ingin kita buat. Di kategori Bapak dan Ibu bisa klik di default for course final exam. Jadi ini di default for courses final exam. Di sini nanti bisa mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Default for misalnya di ayat hadis first and hadis for economic, di sini bisa Bapak Ibu klik di bawah tulisan quiz ini. Kemudian question name ini adalah nama soalnya, misalnya tentang jelaskan pengertian Kemudian question text-nya misalnya jelaskan pengertian tentang karena di sini tentang Moodle, mata kuliah tentang Moodle, misalnya tentang pengertian tentang navigation. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini default mark, jadi satu soal mau nilainya berapa, karena tadi kita misalnya tadi 100 maksimal marknya, tadi kita di sini kita misalnya isi satu soal kita 50. Kemudian general feedback, ini feedback yang diberikan kepada anak-anak ketika nanti sudah mengisi apa feedbacknya. Kemudian ini ID number dikosongkan saja. Nah, kemudian respon option adalah respon yang bisa diberikan oleh mahasiswa. Jadi misalnya bagaimana formatnya, apakah di HTML editor atau di sini tuh dia bisa mengisi langsung di
e-learning atau dia harus